Psikologi pendidikan, yaitu berasal dari kata psikologi dan pendidikan. Psikologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos. Psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau kejiwaan. Nah, psikologi ini dapat diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Sementara pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi psikologi pendidikan ini merupakan cabang psikologi yang tujuan utamanya untuk memahami dan mengembangkan pendidikan. Nah, memahami pendidikan di sini maksudnya adalah untuk memahami perilaku semua yang terlibat dalam proses pendidikan serta berbagai hal yang akan mempengaruhi perilaku individu dalam proses pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah perilaku peserta didik. Beberapa hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan psikologi pendidikan, bahwa psikologi pendidikan merupakan pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil-hasil temuan riset psikologis. Kemudian hasil-hasil temuan riset psikologis tersebut dirumuskan menjadi konsep-konsep, teori-teori, metode-metode, serta strategi-strategi yang utuh. Nah, konsep, teori, metode, serta strategi tersebut disistematisasikan menjadi repertoire of research, yakni rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk praktik-praktik kependidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa psikologi pendidikan merupakan cabang psikologi yang membahas mengenai manusia dalam proses pendidikan. Nah, salah satunya itu terkait dengan perubahan individu dalam proses belajar. Nah, di antara banyaknya teori berdasarkan eksperimen, ada beberapa teori beserta konsep dari proses belajar individu, yaitu di antaranya ada yang berdasarkan teori belajar koneksionisme, kemudian classical conditioning, dan operant conditioning. Pertama itu teori koneksionisme. Teori koneksionisme ini ditemukan dan dikembangkan oleh Edward L. Thorndike. Nah, berdasarkan eksperimen yang dilakukannya pada tahun 1980-an, yaitu mengungkapkan bahwa belajar adalah hubungan stimulus dan respon. Nah, teori ini juga terkenal dengan sebutan trial and error learning. Berdasarkan teori ini, perubahan tingkah laku pada individu itu yaitu dengan memberikan stimulus agar menimbulkan respon yang tepat seperti yang kita inginkan. Nah, bila anak atau peserta didik menemukan kesulitan atau masalah, guru menyuruhnya untuk terus mencoba dan mencoba lagi, atau disebut juga dengan trial and error. Nah, sehingga pada akhirnya diperoleh itu pembiasaan klasikal atau classical conditioning. Nah, classical conditioning ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov berdasarkan eksperimen yang dilakukannya. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan besar dari Rusia yang melalui penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa manusia dapat membuat manusia lainnya berubah dengan cara menciptakan suatu kondisi tertentu dengan pemberian stimulus tertentu. Dan kemudian classical conditioning ini, maka dalam pembelajaran, yaitu ketika ingin mencapai tujuan belajar yang diinginkan, maka guru perlu untuk memberikan stimulus tertentu, kemudian dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat memperoleh respon balikan dari peserta didik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Teori operant conditioning atau pembiasaan perilaku respon. Teori ini dikemukakan dan dikembangkan oleh B.F. Skinner. Nah, berdasarkan eksperimen yang dilakukannya, mengemukakan bahwa pengetahuan atau perilaku yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Nah, penguatan tersebut yaitu berupa reward atau punishment. Nah, penggunaan konsekuensi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ini akan dapat mengubah perilaku individu. Nah, ketika tindakan yang mereka lakukan mendapatkan reward atau sesuatu yang menyenangkan atau perasaan puas untuk mereka, maka ia akan cenderung melakukan tindakan tersebut kembali. Nah, akan tetapi ketika mereka melakukan suatu tindakan kemudian mereka mendapatkan punishment atau sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ia cenderung tidak akan melakukan tindakan tersebut kembali. Nah, dengan demikian, bahwa untuk mengubah perilaku pada individu adalah dengan pemberian stimulus respon yang diperkuat dengan pemberian reinforcement atau penguatan, yaitu berupa reward atau punishment.
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu faktor dari dalam diri siswa yang meliputi fisiologis dan psikologis. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor dari luar siswa, yaitu meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Aspek fisiologis yang mempengaruhi proses belajar adalah fisik dan kesehatan, kemudian panca indera. Nah, pada fisik dan kesehatan, yaitu menandai bahwa tingkat kebugaran organ-organ tubuh, kemudian sendi-sendi dapat mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, contohnya ketika ia sakit, kemudian tubuhnya lemah, dan disertai juga pusing kepala, maka dapat menurunkan kualitas pada kemampuan berpikirnya, sehingga materi yang dipelajarinya pun tidak berbekas. Tingkat kesehatan indera seperti indera penglihatan, pendengaran, juga mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan, di mana indera ini berperan dalam pembelajaran individu karena semua informasi yang diperolehnya dalam proses pembelajaran akan diterimanya melalui indera, lalu disalurkan oleh saraf-saraf dalam menuju ke saraf-saraf memori. Yang informasi tersebut nantinya akan diubah dalam saraf memori menjadi persepsi-persepsi. Kemudian pada aspek psikologis yang mempengaruhi proses belajar yaitu diantaranya intelijensi, bakat, minat, dan sikap. Yang pertama, intelijensi peserta didik. Nah, intelijensi ini sering disebut juga dengan istilah kognitif, yaitu suatu proses berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan suatu peristiwa satu dan yang lainnya, kemudian kemampuan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, intelijensi ini sebagai kecakapan dasar individu yang dibawa secara hereditas atau bawaan, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam psikologi, pengukuran intelijensi ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat psikodiagnostik atau sering kita kenal yaitu istilah psikotes. Nah, hasil pengukuran intelijensi tersebut biasanya dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu yang menyatakan tinggi rendahnya intelijensi, yaitu sering kita kenal juga IQ. Setiap anak memiliki intelijensi yang tidak sama. Nah, untuk mengukur perbedaan tersebut, para psikolog telah mengembangkan sejumlah tes intelijensi. Nah, dari tes tersebut kemudian nanti diklasifikasikan IQ-nya itu berada pada tingkat mana. Nah, berikut adalah klasifikasi IQ menurut Transfer Binet. Nah, yang di atas 140 dikategorikan jenius, kemudian 130 sampai 140 yaitu dikategorikan sangat superior atau gifted, yang 120 sampai 130 yaitu dikategorikan superior, dan 110 sampai 120 yaitu berada pada kategori cerdas, dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, pada tingkat intelijensi di bawah rata-rata atau slow learning itu yang berada pada 70 sampai 80, mereka memiliki keterlambatan dalam merespon stimulus lingkungan. Nah, dalam berbagai aspek dan beraktivitas dalam berbagai kegiatan juga lambat gitu. Nah, pada tingkat intelijensi di bawah 80 yaitu pada tingkat debil, imbesil, dan idiot ini digolongkan pada terbelakang mental atau tunagrahita, di mana tunagrahita ini terdiri dari 3 jenis atau 3 tingkatan. Yang pertama, tunagrahita ringan, kemudian yang kedua tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Nah, pada tunagrahita ringan yaitu berada pada tingkat debil, yaitu yang memiliki IQ-nya itu 50 sampai 70. Nah, secara fisik tidak ada perbedaan dengan anak normal. Mereka pasti bisa dididik, namun sampai usia sekolah dasar gitu kemampuannya itu hanya sampai berusia seperti sekolah dasar. Kemudian mereka bisa bergaul dengan anak lain, mampu berkomunikasi dengan lingkungannya. Namun dalam pembelajarannya mereka cenderung secara individual gitu. Kemudian tunagrahita sedang yaitu pada tahap itu adalah keterampilan yang sederhana atau keterampilan untuk merawat dirinya sendiri gitu. Kemudian yang tunagrahita berat ini yaitu pada tahap idiot, yaitu memiliki IQ di bawah 25. Nah, mereka mempunyai limit perkembangan mental yang tidak lebih dari seperti usia 3 tahun. Nah, mereka umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih atau mengurus diri sendiri. Nah, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menerima pelajaran atau pelatihan
pelatihan bagaimanapun sederhananya gitu. Nah, dengan demikian bahwa intelijensi pada anak ini akan mempengaruhi juga proses dan hasil dari belajar. Bahwa intelijensi ini juga mempengaruhi proses dan hasil dari belajar itu sendiri. Selanjutnya adalah sikap. Sikap merupakan faktor internal yang sangat berperan dan akan mempengaruhi proses belajar. Nah, sikap ini adalah suatu reaksi atau respon yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Nah, seseorang ini akan mau dan tekun dalam belajar atau tidak akan sangat tergantung pada sikap peserta didik tersebut. Nah, jika mereka menyukai gurunya, kemudian menyukai kegiatan pembelajarannya, dan menyukai lingkungan belajarnya, itu menjadi pertanda awal yang baik bagi proses belajar. Nah, hal ini karena sikap anak akan menjadi kekuatan untuk anak dalam bergerak. Jika sikapnya positif, yaitu mereka menyukai dan menerima pembelajarannya, maka ia akan mau untuk belajar. Kemudian bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus pada bidang tertentu yang dimiliki individu yang harus dikembangkan dan dilatih, di mana dengan latihan khusus memungkinkan mereka untuk mencapai suatu kecakapan. Kita sering mendengar istilah bakat, dan kita juga mengasosiasikan bakat ketika melihat orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas dengan begitu baik dan begitu hebat gitu. Dan tampaknya untuk mencapai kemampuan tersebut, dia tidak perlu untuk terlalu bersusah payah berlatih. Seakan-akan kemampuan itu sudah ada dalam dirinya yang bersifat bawaan gitu. Nah, hal itu menunjukkan bahwa anak berbakat pada bidang atau kemampuan tertentu, dia akan memiliki kemampuan yang lebih unggul dibandingkan anak lainnya yang tidak berbakat pada bidang tersebut. Dan bakat inilah yang mempengaruhi proses dan hasil belajar mereka. Nah, perwujudan dari bakat atau potensi ini bukan saja tergantung pada kemampuan belajar individu, tapi juga tergantung pada motivasi dan kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan tersebut. Nah, bakat yang dimiliki individu ini dapat berkembang dengan baik apabila mendapatkan dukungan atau stimulasi dari lingkungannya. Nah, sebaliknya, ketika dia memiliki bakat namun tidak mendapatkan dukungan atau stimulasi dari lingkungannya, maka bakat tersebut tidak akan berkembang, bahkan akan lenyap. Nah, bakat-bakat yang dimiliki individu ini diantaranya yaitu kemampuan intelektualnya yang unggul atau kemampuan berpikir kreatif, ada juga kemampuan pada bidang seninya, kemudian ada juga kemampuan pada psikomotor, dan ada juga kemampuan pada psikososialnya, yaitu seperti kepemimpinan. Nah, semua anak berbakat ini mempunyai potensi yang unggul. Nah, untuk mengembangkannya ini diperlukan pelayanan pendidikan khusus bagi anak berbakat, itu untuk membantu mereka mencapai prestasi yang optimal sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya itu minat. Nah, minat ini merupakan momen dari kecenderungan yang terarah kepada objek yang mereka anggap penting. Nah, minat ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar, karena minat ini dapat melahirkan perhatian yang serta-merta. Kemudian minat juga memudahkan terciptanya konsentrasi, dan dengan minat juga mencegah gangguan perhatian dari luar gitu. Jadi ketika seseorang atau individu itu memiliki minat yang tinggi terhadap sesuatu, dia akan fokus pada apa yang mereka minati tersebut. Kemudian dengan minat dapat memperkuat melekatnya bahan pembelajaran dalam ingatan mereka, dan dengan minat pula dapat memperkecil rasa bosan belajar dalam diri anak. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar yaitu ada lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Nah, lingkungan sosial yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, gitu, lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan sosial ini yang paling berpengaruh adalah orang tua dan keluarga, di mana sifat orang tua, keadaan dalam keluarganya ini akan memberikan dampak terhadap kegiatan belajar dan hasil belajar anak itu sendiri. Nah, contohnya ketika kebiasaan yang diterapkan orang tua kepada anaknya itu keliru, kemudian kelalaian dalam memonitor perkembangan anak itu juga dapat menimbulkan dampak yang buruk pada hasil belajar anak itu sendiri. Nah, kemudian lingkungan sosial dari sekolah gitu, seperti guru, staf administrasi, atau teman sekolahnya gitu juga mempengaruhi belajar anak itu sendiri. Nah, guru yang menunjukkan suri teladan yang baik menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar anak tersebut. Kemudian lingkungan non-sosial. Nah, lingkungan non-sosial ini mencakup gedung sekolah, letaknya, rumah tempat tinggalnya, gitu, alat-alat belajar,
keadaan dan waktu belajar gitu. Nah, misalkan dari waktu belajar ini terkait dengan kesiapan siswa dalam menyerap informasi, mengelola informasi. Nah, lingkungan non sosial ini yaitu mencakup gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa, alat belajar siswa, keadaan cuaca dan waktu belajar, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa.